Menurut Al-Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwasanya tingkatan sedekah itu ada 3. Tingkatan sedekah ada 3. Orang yang gemar daripada menyedekahkan hartanya, maka itu bagian daripada perbuatan yang sangat terpuji dalam Islam. Makanya baginda Nabi itu sangat menganjurkan daripada bersedekah. Karena cara terbaik untuk menunjukkan keislaman kita itu ialah dengan bersedekah, cara terbaik. Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an rajulan sya'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun, qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam takrif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah Islam yang paling baik? Lantas Nabi menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, di dalamnya itu menyebutkan diantaranya 3 tingkatan sedekah, dan setiap sedekah ini menunjukkan kualitas keislaman dan keimanan seseorang kepada Allah. 3 tingkatan sedekah ini yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bisa menunjukkan seberapa besar keislaman yang jenengan kulo, seberapa besar keimanan yang jenengan lan kulo sedaya. Maka dengarkan dengan baik ya. Ini yang mengatakan imam terbesar, yaitu Imam Ghazali, yang sering masyhur kita kenal dengan Ghazali, Imam Ghazali. 3 tingkatan sedekah ini itu bisa menunjukkan keislaman kita, seberapa baik keislaman kita dan seberapa baik keimanan kita. Maka dengarkan dengan baik-baik. Yang pertama ialah tingkatan al-aqwiya. Tingkatan al-aqwiya itu tingkatan orang yang imannya sangat kuat. Imannya sangat kuat. Tingkatan sedekah yang pertama itu tingkatan orang al-aqwiya. Itu berarti kalau orang sudah masuk dalam tingkatan al-aqwiya, berarti itu orang yang imannya gak bisa digoda, gak bisa diganggu-gugat, kuat. Ya. Nah, tingkatan ini, tingkatan sedekah al-aqwiya ini yang dimiliki orang yang imannya sangat kuat, itu ia akan menyedekahkan seluruh hartanya dengan tidak menyisakan sedikit
Ia sangat percaya. Kenapa? Ia sampai semua hartanya disedekahkan tanpa disisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Kenapa ini orang sampai segitunya? Nah, karena ini tingkatan pertama, al-aqwiyah, orang yang imannya sangat kuat sehingga keyakinannya bahwasanya dia sangat yakin dan sangat-sangat yakin kepada janji Allah, bahwasanya orang yang ahli sedekah terlebih sampai seluruh hartanya ia berikan, tidak menyisihkan sedikit pun untuk dirinya, maka janji Allah tidak mungkin akan meleset. Allah kalau sudah mengatakan akan dibalas dan diganti dengan sebaik-baik balasannya, pasti akan diganti dan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Satu, tingkatan sedekah al-aqwiyah itu dimiliki oleh orang yang imannya sangat kuat, yang dimana ia memiliki hartanya disedekahkan seluruhnya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ia sangat percaya atas janji dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, yaitu orang yang gemar bersedekah, terlebih lagi di tingkatan pertama ini. Contohnya siapa? Ada enggak? Ada. Contohnya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya yang ia miliki kepada siapa? Kepada Nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq sampai tidak meninggalkan sedikit apapun itu, sedikit hartanya saja untuk makan tidak dia tinggalkan, semuanya dikasihkan buat Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untukmu? Sedangkan apa yang kau miliki semua, seluruh hartamu engkau berikan kepada saya tanpa ditinggalkan sedikit pun untukmu dan keluargamu. Lantas apa yang kau sisakan untukmu dan untuk keluargamu? Wong wis diwenek-wenek kabeh kowe nyisakno apa? Kata Nabi lu. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, cukup ada Allah dan Rasulnya, itulah yang saya sisakan. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada zaman baginda Nabi memberikan seluruh yang ia punya, seluruh hartanya yang ia punya, tanpa disisakan sedikit pun. Sampai Nabi heran, bingung, ya Abu Bakar, kenapa engkau memberikan seluruh hartamu kepada saya, lantas apa yang engkau sisakan untukmu dan untuk anakmu dan untuk keluarga-keluargamu? Jawabannya Sayyidina Abu Bakar, cukup, aku duwe Allah karo Nabi, wis cukup. Tidak mungkin Allah akan menelantarkan saya dan tidak mungkin Nabi akan menelantarkan saya, karena Allah dan Rasul itu sudah mencukupi dari apa-apa yang belum kita cukupi. Dibandingkan dunia dan sisinya nggak ada apa-apanya kalau sudah ada Allah dan Rasulullah SAW di dalam kehidupan atau dalam keseharian kita. Itulah tingkatan sedekah yang pertama, al-aqwiyah, yang pernah diamalkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau Utsman ibnu Affan seperempat hartanya. Nah, saya pernah ceritakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasulullah kan yang memimpin umat Islam pertama, Khalifah Rasyidin. Ulama Rasyidin yang pertama siapa? Abu Bakar. Makanya tingkatannya lebih hebat lagi itu sahabat Nabi dalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua, kalau tadi tingkatan sedekah al-aqwiya dimiliki oleh orang yang imannya sangat kuat, sehingga tidak menyisakan sedikit pun hartanya untuk dirinya. Seluruh hartanya ia berikan, disedekahkan, karena yakin dan percaya akan jaminan Allah dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari segalanya, dari miskin, dijaga dari bangkrut, dijaga dari sesuatu yang tidak baik. Karena sedekah kan tolak bala, ya, menjaga engkau dari hal-hal yang buruk, iya, menjadikan engkau kaya, iya. Contoh, kamu punya HP, HP-nya tak minta saya, pasti kan gak mau. Tapi HP-nya kamu diminta nggak mau, kamu diem saja. Kamu punya emas nih 10 kilogram di tangan kamu. Kalau kamu sedekahkan, Allah akan mengganti, dan Allah akan menggantinya bukan hanya satu banding 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Contohnya emasnya 10 gram, harganya contohnya 5 juta. Jenengan sedekahkan, kalau enggak emasnya 1 gram, harganya 500.000. Ya, jenengan sedekahkan, itu bukan saja Allah yang ganti, namun sudah diganti, Allah lipat gandakan. Yang 500.000 dilipat gandakan menjadi 7 kali, berarti berapa itu? 10 kali itu berarti berapa? Dan bisa sampai 700 kali lipat. Nambah enggak itu? Nambah. Dan kalau jenengan punya itu enggak disedekahkan, dipakai terus, dijual habis. Dan dipakai pun tidak akan bertambah. Ada orang pakai gelas emas 1 gram terus dipakai nambah, emasnya jadi 2 gram, kan enggak? Terus bagaimana? Dijual, uangnya dipakai habis enggak? Habis. Kalau dibelikan emas lagi, nombok lagi yang lebih bagus. Tapi kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah, itu tidak akan mungkin miskin, tidak akan mungkin engkau dibuat susah. Sudah diganti dan dilipat gandakan kau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, tingkatan sedekah yang kedua ialah al-mutawasitun, atau orang-orang yang imannya pertengahan, ya, imannya tengah-tengah. Kalau tadi imannya sangat tinggi, ini imannya di tengah-tengah. Kadang kayak itu. Itu al-mutawasitun. Lah tingkatan ini ia akan tidak bisa menyedekahkan seluruh hartanya. Tingkatan orang yang imannya setengah-setengah ini tidak bisa. Kalau punya harta, contohnya punya harta satu-satunya uang 100.000 sudah ada lagi, dikasihkan semua, nggak bisa. Ini orang-orang tingkatan seperti ini pasti ia akan menyisakan yang ia punya untuk dirinya atau keluarganya, ya. Lah orang-orang yang al-mutawasitun atau orang-orang yang imannya pertengahan ini nggak mungkin bisa menyedekahkan seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya atau keluarganya. Ini orang-orang seperti ini, al-mutawasitun yang imannya pertengahan,
dia akan menyedekahkan sebagian hartanya pun jika melihat orang yang membutuhkan. Jadi orang sakabe dinai orang dalam wong ana sing butuh ya tembe meweh pun ora kabeh, setengah-setengah. Ya, dia tidak hanya mengeluarkan zakat wajib saja, namun orang yang al-mutawassitun juga mengeluarkan hartanya sebagai sedekah sunnah meskipun tidak menyedekahkan hartanya seluruhnya. Beda dengan yang pertama. Yang kedua isi mending, gelem sedekah, gelem bantu, tapi bantune ngenteni ana wong sing butuh. Berarti ngenteni dijaluk. Berarti imane pertengahan, setengah-setengah imane. Ya. Dan ia menganggap sedekah itu sebagai sunnah, sedekah sunnah, bukan hanya sedekah wajib saja. Ya, seperti zakat. Namun ia melakukan sedekah sunnah meskipun ia tidak bisa menyedekahkan seluruhnya. Isi mending orang, mending. Isi mending. Tapi ngenteni dijaluk. Nah. Yang ketiga, tingkatan sedekah ad-duwafa atau orang-orang yang imannya wis lemah, wis gendah lemah. Yang seperti apa itu? Tingkatan ini adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya sendiri pada sedekah wajib atau hanya mengeluarkan zakat wajib saja setahun pisan. Lain ini zakat kok, oh saya perlu sedekah lah. Yang penting zakat wajib orang dosa. Dan iya, orang-orang yang ad-duwafa ini, yang imannya lemah, tingkatan sedekah yang ketiga ini, dia hanya mengandalkan zakat wajib saja, zakat fitrah, sampai ia malas atau enggan untuk mengeluarkan daripada hartanya sebagai sedekah sunnah. Ya. Dan orang-orang seperti ini malas untuk mengeluarkan daripada zakat mal. Di Jakarta, di pasar kemarin ada kebakaran. Ini ada satu toko yang pendapatannya nggak besar. Ini toko ini punya suami istri. Ketika punya suami istri ini ada kompor meledak, tokonya semuanya kebakar. Tapi tokonya orang ini nggak kebakaran tuh. Ternyata apa coba? Ini orang ini suami istri walaupun belum ikut kategori yang mengeluarkan zakat mal atau zakat harta ya. Namun ini orang rutin setiap bulan pasti mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga toko-toko yang lainnya kebakaran, kan tempet-tempetan yang toko ya. Bisa apinya hanya lewat di atas gendeng, dalemannya utuh semua, tidak ada yang kebakar sedikit pun. Nah itulah kisah nyata. Ada beritanya itu. Lihat saja. Ada beritanya. Itulah diantara keutamaan sedekah dan masih banyak lagi fadilah keutamaan harta yang dibelanjakan atau digunakan di jalan Allah. Terlebih lagi di jalan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan agama Allah, menebarkan kebaikan, menegakkan yang hal, mencegah kemungkaran. Yaitu di mana? Banyak sekali. Ya. Lah, tadi Imam Al-Ghazali sudah mengatakan ada 3 tingkatan. Sekarang tinggal introspeksi. Kita ikutnya tingkatan keberapa? Apakah tingkatan al-aqwiya terus ataupun tingkatan al-mutawassitun ya, yang imannya pertengahan ya, atau tingkatan ad-duwafa
sing imane ki lemah. Sing ngerti sapa? Awake aku dheweke aku, awake jenengan dhewek jenengan. Wong liya hanya bisa mandeng. Ya. Melu tingkatane sing pertama, sing ning duwe apa-apa wenek nak kabeh, ora disisakna sedikit tunggawake dhewek. Karena saking yakin percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang gemar yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Itu imannya tinggi itu. Makanya orang yang sedekah, yang memberi, membelanjakan, menggunakan hartanya di jalan Allah, itu ialah ia telah menunjukkan keislamannya yang baik dan menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya yang baik. Makanya dideleng kanca wong kading duit, kading harta yang dimiliki. Hartanya digunakan untuk apa, itu aja. Ya. Hartanya digunakan untuk apa? Digunakan di jalannya Allah atau enggak ya? Jadi kalau memberi tidak menunggu kaya, ya. Jadi seperti itu, kita kategori ikut tingkatan yang keberapa. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita sampai kategori tingkatan sing ketelu. Imane lemah, Islamnya berarti buruk. Ya. Karena sifat manusia itu tamak, serakah, tidak ada pernah kata puas. Makanya jika dilihatkan emas, berlian, permata, perhiasan dunia, uang, pinginnya duit terus, duit, tambahkan, ya. Makanya Allah banyak menjelaskan tentang sedekah. Nabi menganjurkan umatnya untuk sedekah. Karena manusia itu lemahannya gitu ya. Rakus, tamak ketika dilihatkan sesuatu yang berupa perhiasan dunia, ya, sing judule harta. Makanya hati-hati, semakin banyak harta yang kau miliki, maka semakin banyak dan semakin lama hisabmu kelak di hadapan Allah. Semakin banyak harta yang engkau gunakan di jalan Allah, maka semakin cepat dan semakin selamat dirimu di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Wis yakin kalau Allah, maka harus menjadi orang yang bersedekah di tingkatan pertama atau setidaknya di tingkatan kedua, ya. Karena di setiap harta yang kau miliki ada haknya Allah, ada haknya para orang-orang yang membutuhkan, dan ada haknya mereka yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling loh, kowe sing loro tapi ngono ana hake para penerus perjuangan Nabi. Eling-eling kowe, makane bukan andep ya. Jadi seperti itu, insya Allah manfaat. Ini ada